gurunya belum masuk. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siapa? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, Bapak mohon untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada kelas kita siang hari ini. Pada ketua kelas dipersilakan. Semuanya siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kelas kita pada siang hari ini, Bapak lihat anak-anak semuanya sedang lesu dan tidak semangat sepertinya. Mungkin kita akan mengadakan sedikit ice breaking agar anak-anak menjadi lebih fokus. Jadi ice breakingnya yaitu kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat malam, tepuk tangan setengah. Artinya tidak tepuk tangan. Ayo kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Bagus. Ya. Selanjutnya kita mengisi absensi. Hadis Aulia Bastuza, Asri Kurnia, Fahmi Ade Pareji, Gusriansa, Hadir, Pak. Fauzi, Belas, mantap, kelas ini hadir semua ya. Bapak tahukan bahwa kita hari ini akan belajar tentang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetis. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang karya seni rupa 2 dimensi. Ada yang ingat macam-macam karya seni rupa 2 dimensi itu apa saja? Silahkan angkat tangan jika ada yang tahu. 2 dimensi saya, Pak. Silahkan kepada Gusti Kansa. Kayak lukisan, Pak. Benar. Batik, Pak. Benar. Ada lagi? Patung, Pak. 3D. Oh ya, patung 3D ya, salah. Kayak seperti yang disebutkan tadi, bahwasanya seni rupa 2 dimensi adalah macam-macamnya seni lukis, seni batik, dan lain sebagainya. Yang kita pelajari hari ini adalah lanjutan dari karya seni rupa 2 dimensi, yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum Bapak lanjutkan, ada yang tahu apa itu karya seni rupa 3 dimensi? Silakan angkat tangan. Pak. Pada Fauzi bisa angkat. 3 dimensi itu bisa dilihat dari berbagai arah, Pak. Benar. Pak, memiliki volume, Pak. Benar. Ada lagi? Berapa yang beda? Memiliki panjang, lebar, dan tinggi, Pak. Benar, baik. Sesuai dengan apa yang dikatakan kalian semua, bahwa karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang bisa dilihat dari berbagai sisi dan atas, bawah, dan memiliki volume. Sebelum itu, Bapak beritahukan bahwa tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi jenis dan tema karya seni rupa 3 dimensi, mengidentifikasi nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi, serta memahami teknik pembuatan karya seni rupa 3 dimensi dengan melihat model 3 dimensi. Ya, seperti yang dijelaskan tadi bahwa seni rupa 3 dimensi adalah unsur ruang yang merupakan salah satu ciri pembeda antara karya 2 dimensi dengan 3 dimensi. Objek karya seni dapat dilihat dari 3 sisi atau lebih dari 2 sisi. Kemudian, dapat kita lihat bahwa pembagian karya seni rupa 3 dimensi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Jika kita lihat dari foto di depan, terdapat 2 jenis karya seni rupa 3 dimensi. Dapatkah kalian menyebutkan apa perbedaan yang mencolok antara kedua benda tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, mungkin tidak ada yang bisa menjawab. Satu bisa dipakai, satu tidak bisa dipakai. Bagus, Gustriansa. Jadi, karya yang satunya adalah seni rupa terapan atau yang bisa kita gunakan. Contohnya keramik tersebut dibentuk menjadi sebuah cangkir dan sebuah teko untuk minum teh atau minum kopi. Sedangkan di sebelahnya adalah seni rupa 3 dimensi jenis murni, yaitu seni rupa
rupa tiga dimensi yang dibuat berdasarkan apa yang ingin dibuat oleh seniman tersebut tanpa adanya memikirkan nilai fungsi dari karya tersebut. Kemudian dibagi lagi menjadi dua lagi. Di antara dua karya ini, apakah kalian bisa memberikan perbedaan antara kedua hak benda tersebut? Pak, yang harimau realis Pak. Ya. Kalau yang ini abstrak Pak. Ya, mungkin secara bentuknya itu sudah benar ya, tetapi dalam konteks ini yang satu yang gambar harimau itu eksplisit, artinya tanpa kita gali lebih jauh kita sudah tahu bahwa itu adalah harimau. Sedangkan yang implisit kita harus mencari lebih jauh, lebih dalam itu manusia sedang apa, karena bentuknya yang sedikit diubah oleh seniman tersebut. Kemudian berdasarkan jenisnya, karya seni tiga dimensi juga dinilai dapat dinilai estetis berdasarkan dua bentuk, yaitu yang pertama objektif dan subjektif. Ada yang bisa menjelaskan apa maksudnya perbedaan dari kedua nilai estetis karya berikut ini? Mungkin tidak ada yang bisa menjawab. Ya, Bapak akan menjelaskan bahwa karya seni objektif itu karya yang tidak perlu kita gali lebih dalam, tidak perlu kita susah-susah mencari maknanya karena sudah nampak dengan jelas, hampir mirip dengan karya eksplosif tadi. Kemudian subjektif ini hampir mirip dengan karya implisit tadi, tetapi di sini kita dapat memilah nilai subjektifnya bahwa segala sesuatu karya itu tidak bisa kita nilai jelek atau tidak, tetapi kita bisa melihat karya atau makna dari dalam karya tersebut. Kemudian di sini ada yang sudah pernah membuat karya seni rupa tiga dimensi sebelumnya. Udah Pak. Ya, Pak Mi, apa itu Pak Mi? Buat patung Pak. Patung apa itu Pak Mi? Patung Dinosaurus Pak. enggak, makhluk mitologi Pak. Oh, bagus. Dari apa itu bahannya Pak Mi? Dari kertas Pak. Kemudian ada lagi yang sudah membuat? Udah Pak. Siapa lagi? Ukiran Pak. Oh, ukiran juga seni rupa tiga dimensi. Ukiran dari bahan apa Pak Mi? Kayu Pak. Ya, betul. Ada lagi Pak. Ada lagi apa lagi? Keramik Pak. Ya, keramik dibuat dari apa? Tanah Pak. Buat biji. Pakai teknik apa itu? Koil Pak. Benar. Jadi ada banyak sekali macam dalam berkarya seni rupa tiga dimensi ya. Di sini Bapak dapat menjabarkan sedikit alur dari proses kita berkarya dalam seni rupa tiga dimensi. Yang pertama yaitu ide gagasan, di mana ide gagasan ini biasanya didapatkan dari pengalaman, mimpi, media massa, lingkungan dan lain-lain. Mungkin di sini ada yang sudah pernah membuat suatu karya dari inspirasi dari mimpi atau pengalaman tersebut. Mungkin Fahmi berkarya tersebut didapatkan dari mana Fahmi kemarin? Saya bermimpi Pak jadi pembuat. Oh iya sih. Setelah didapat dari ide gagasan, akhirnya setelah dapat ide gagasan tersebut, kita melakukan eksplorasi, yaitu kita cari medium, teknik, alat, bahan dan objek tersebut. Misalkan Fahmi kan, dia membuat katanya karya seni patung dari buku kertas, maka sebelum itu kita harus mencari dahulu bahannya, kertas, buku kertas, serta lem dan kerangka yang harus kita persiapkan. Kemudian setelah karya bahan-bahannya setelah siap, akhirnya kita melakukan produksi karya. Setelah produksi karya selesai, maka dilakukannya pameran karya yang dilakukan di mungkin di galeri dan di tempat sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin setelah penjelasan Bapak tadi, ada yang bisa merangkumkan keseluruhan dari apa yang Bapak jelaskan tadi? Silahkan. Sedikit saja, tidak apa-apa. Ya Pak. Silakan kepada Fahmi.
Pak, jadi karya tiga dimensi itu kan karya yang terdiri dari sudut pandang manapun, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Nah, tiga dimensi itu memiliki volume. Jadi karya tiga dimensi itu kan ada yang tadi implisit dan eksplosif. Jadi eksplosif tadi itu kan yang kita melihatnya nggak perlu kita gali lebih dalam apa maknanya. Kalau yang implisit tadi kita harus meneliti apa maksud dari yang dibuatnya tadi itu Pak. Sekian Pak. Tepuk tangan untuk kami sekali atas rangkuman yang dibuatnya. Kemudian dikarenakan Bapak ingin mengetes sedikit lagi ya pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan tadi, jelaskan menurut pemikiran masing-masing bagaimana itu proses berkarya tiga dimensi. Ada yang bisa seperti yang Bapak jelaskan tadi, simpel saja asalkan maksudnya tersampaikan. Prosesnya itu Pak, yang pertama pasti ada idenya Pak. Ya betul, pertama ide. Sketsa. Benar, boleh sketsa. Terus Proses. proses. Ya proses. Bahan. Bahan juga ya, jangan kembali ya. Ya. Ide, sketsa baru bahan, kemudian membuat karyanya. Revisi. Benar, bagus Rian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sepertinya sebutkan pembagian seni tiga dimensi berdasarkan fungsinya. Ada yang bisa? Berani silakan. Coba yang pertama itu ada terapan. Ya. Kemana terapan ini memiliki fungsi pakai Pak. Terus juga ada murni. Yang mana murni ini lebih ke ekspresi pribadi seniman yang biasa untuk hiasan saja. Oh ya, baik, benar. Pertama kepada saudara kita. Saya Bapak rasa kalian sudah paham semua. Baiklah, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, Bapak akan memberikan tes tertulis di sini selama mungkin waktu selama 3 menit. Pada dipersilakan untuk mengisi. Silakan mengisi. Bapak tunggu ya. Ya, waktunya tinggal semenit lagi. Kalau sudah bagikan nanti buka soalnya. Oke, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah selesai semua kan? Coba Baik, terima kasih. Termasuk abang tadi mana? Ini Kak. lihat kan coba kasih bilang guys aku Pak. Oke, setelah pembelajaran kita dan setelah tes tertulis ini, Bapak sudah memberikan juga soal untuk kalian kerjakan di rumah untuk latihan. Baiklah, mungkin hanya itu materi dari Bapak pada siang hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi kenapa? Ini tadi. Nah, hati dulu lah.